Seorang perempuan sakti yang sedang viral di TikTok, Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan di luar nalar. Ia dapat menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit seperti menyembuhkan penyakit stroke ataupun meluruskan tulang yang bengkok. Proses pengobatan pun terbilang cukup cepat. Hanya dengan sekali urut, tulang yang bengkok dapat kembali lurus. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan kembali. Tidak hanya itu, dalam videonya yang viral, Ibu Ida Dayak juga bisa membuat pasiennya yang tadinya tuli dan bisu kini bisa mendengar dan berbicara. Pengobatan alternatifnya diberi nama Ibu Dayak Minyak Bintang. Minyak gosok ini sudah lama dikenal masyarakat suku Dayak, Kalimantan sebagai salah satu obat tradisional yang digunakan turun-temurun. Namun, masyarakat perlu hati-hati jika ingin membeli minyak ini karena banyak penipuan. Dikutip dari TikTok @idadayak_bogor, praktek dibuka untuk umum tanggal 29 Maret 2023 dan jadwal berikutnya belum diketahui secara pasti. Sumber lain juga mengatakan dari beberapa akun TikTok, Ibu Ida Dayak saat ini membuka praktek di Asrama Pomat Kipom Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada juga informasi lain yang beredar yang menyebutkan alamat Ida Dayak kini ada di Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan jadwal operasional pengobatan alternatif dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam dengan akun Instagram @ida_dayak_official. Namun belum diketahui secara pasti kebenarannya. Bagi kalian yang sudah membuktikannya alamat dan informasi sebenarnya, silakan tulis di kolom komentar untuk bisa saling berbagi kebaikan. Tetap hati-hati dan waspada. Perlu diketahui bahwa pengobatan Ibu Ida Dayak tidak dipungut biaya sepeser pun. Masih terkait dengan suku Dayak, berikut ini adalah fakta-fakta yang harus diketahui mengingat informasi tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Ada baiknya jika kita menyimak video ini sebelum pergi ke Kalimantan atau suku Dayak. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah inilah yang sebaiknya kita pegang dengan erat saat berada di kampung orang. Dan sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu adat istiadat, kebiasaan dan aturan masyarakat setempat agar terhindar dari malapetaka. Halo sahabat Ragam, selamat datang di channel Ragam Imajinasi. Sebelumnya, luangkan waktu kamu untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Berikut ini adalah pantangan atau larangan ketika memasuki kawasan Kalimantan atau suku Dayak. Saat masuk ke dalam hutan di Kalimantan, sebaiknya jangan kencing sembarangan, terutama mengencingi pohon besar. Jika terpaksa atau sudah tidak tahan, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu dengan mengatakan, numpang kencing datu api. Jika kalian tidak percaya dan bersikap tak sopan, lalu mencoba kencing di bawah pohon besar, maka kalian akan dianiaya oleh makhluk goib penunggu pohon itu. Konon, ada seorang pencari rotan karena tidak menggubris pantangan ini. Saat masuk ke dalam hutan, ia kencing sembarangan tepat di bawah pohon besar. Selesai kencing, ia mendapati kelaminnya bengkak sebesar singkong, sehingga ia ketakutan dan kebingungan, lalu berjalan tertatih-tatih pulang. Saat ia memeriksakan penyakitnya kepada sesepuh kampung, ia malah ditegur dan dimarahi. Ketika kita tengah berada di hutan saat makan, sebaiknya kalian berbagi dengan makhluk yang tak kasat mata. Melemparkan sedikit makanan kepadanya, jika tidak makhluk halus tersebut akan mengganggu kita. Dilarang meludah saat orang lewat. Meludah sembarangan adalah perbuatan tercela, apalagi jika dilakukan di depan orang lain, maka akan membuat orang lain tersebut menjadi sakit hati, lalu melakukan tindakan yang menyakiti diri kita. Apabila kita langsung ditegur atau dimarahi mungkin tidak seberapa, namun jika diguna-guna sehingga kita sakit bahkan meninggal dunia, alangkah mahal harga yang harus kita tebus hanya karena meludah. Itulah kebiasaan yang sering terjadi di bumi Kalimantan, terutama di daerah-daerah yang penduduknya mudah tersinggung seperti di daerah Pasir, Kalimantan Timur. Dilarang membakar terong. Masih di daerah Pasir, Kalimantan Timur, ada larangan yang menjadi mitos masyarakat setempat, yaitu dilarang membakar terong. Bagaimana jika dilanggar? Jika melanggar pantangan ini, maka kita akan menderita bisul yang lama-kelamaan menjadi sebesar terong. Pantangan yang berlaku di daerah Kalimantan Timur yaitu dilarang memberi foto diri kepada orang lain. Jika untuk kondisi tertentu, sebaiknya lubangi foto tersebut dengan jarum, terutama di bagian wajah. Mengapa demikian? Dengan memberikan foto diri kepada orang lain akan memberikan peluang bagi orang yang berniat jahat untuk menyakiti kita, memikat, bahkan membunuh kita secara goib dengan menggunakan media foto. Namun, jika foto tersebut terlubangi, maka foto tersebut sudah tidak sama lagi dengan diri kita.
sehingga ketika ada yang berbuat jahat menggunakan media foto itu, kita bisa terhindar. Dilarang makan dan minum sembarangan. Pantangan berikutnya, saat kita berada di bumi Kalimantan, dilarang makan dan minum sembarangan, apalagi jika makan dan minum tersebut pemberian orang yang tidak kita kenal dengan baik. Pantangan ini biasanya berlaku kepada pemuda-pemudi, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah, tapi jauh dari pasangannya. Karena bagi orang yang suka atau tertarik dengan kita, sedangkan kita tidak tertarik atau sudah menolaknya baik dengan terang-terangan maupun dengan cara halus, maka orang tersebut akan menggunakan minyak pemikat yang dioleskan pada makanan yang dikirimkan kepada kita. Apalagi kita makan, maka kita akan terkena guna-guna tersebut lalu menjadi tertarik bahkan tergila-gila kepada si pengirim makanan tersebut. Apabila kita ingin memakan kiriman tersebut, sebaiknya kita langkahi dulu makanan itu 3 kali, barulah kita makan. Jika tidak, lebih baik dibuang saja kiriman makanan tersebut. Jangan mengobrol janji. Jika kalian seorang pemuda yang merantau ke Kalimantan, sebaiknya jaga perilaku kalian, terutama berkaitan dengan hubungan asmara dengan gadis atau wanita setempat. Jangan memberikan janji untuk menikahinya apabila Anda masih ragu-ragu atau belum cocok. Jangan hanya mengejar kenikmatan sesaat lalu Anda mengobrol janji untuk menikahinya. Resikonya cukup berat, yaitu kalian tidak dapat pulang ke kampung halaman sebelum kalian menikahi gadis tersebut. Apakah penyebab kita tidak bisa pulang karena kita tidak punya uang? Tidak. Meskipun kalian punya uang banyak dan sudah membeli tiket pesawat atau tiket kapal laut, kalian tidak akan pernah bisa berangkat. Pandangan dan perasaan kalian seolah tertutup. Saat orang lain menaiki pesawat yang akan ditumpangi, kalian seolah melihat itu bukan pesawat kalian. Ketika pesawat sudah tinggal landas, barulah kalian sadar jika ketinggalan pesawat. Demikian juga saat kalian mencoba menggunakan mode transportasi lain seperti kapal laut. Hal ini akan terus berlanjut sampai kalian memenuhi janji atau membatalkan janji untuk menikahi gadis tersebut. Jangan menjawab atau menegur saat mendengar suara aneh. Saat masuk hutan Kalimantan, apabila kalian mendengar suara memanggil nama kalian, jangan dijawab atau jangan dihiraukan. Karena suara-suara tersebut berasal dari makhluk goib, penunggu hutan yang akan menyesatkan kalian dan membawa ke alam mereka. Jika masuk hutan saat menemui jalan bercabang, satu ke kiri dan satu ke kanan, pilihlah jalur sebelah kanan. Jika kalian memilih jalan sebelah kiri, maka kalian akan menemukan banyak kesulitan. Salah satunya tersesat di alam goib dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah, berbentuk seperti bangunan balok yang disanggah. Sangat unik, namun kental, mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya, orang-orang Dayak amat mengkeramatkan kuburan moyangnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.